ini sifatnya sudah final dan mengikat. Sejak dibacakan berarti seluruh orang di Nusantara ini sudah ikut tahu mengetahui itu. Sehingga hari ini kami dua berada di tempat ini dalam rangka ibadah untuk mengucap syukur atas kemenangan yang kami dua capai. Walaupun melalui proses perjalanan yang begitu panjang, tapi tahapan pemilu kada ini dari Kabupaten Maibrat ini dilaksanakan secara baik, mulai dari bawah sampai ke putusan MK. Cukup baik sekali, sehingga ke depan ketika kami dua dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 di Istana Negara oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ketika kami dua sudah dilantik, berarti kita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maibrat, artinya kita bekerja untuk mengabdi masyarakat Maibrat. Kemajuan suatu daerah itu diukur dari stabilitas suatu daerah, keamanan, kenyamanan itu menjadi hal yang penting. Makanya visi kami itu Maibrat harus aman dulu. Kalau daerah itu aman, baru kita bisa letakkan pembangunan itu berjalan dengan baik. Saya kira PR kami dua ini masyarakat yang memilih dengan meraih suara terbanyak, Pak. Suara 18.680 suara, itu besar. Dengan demikian kami dua ini sudah sebagai bupati dan wakil bupati, yang harapan kami berdua ya dukungan yang selamanya terus masyarakat kita mohon dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Maibrat, terutama sesepuh kita, intelektual kita maupun para birokrat kita memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ini, sehingga visi misi yang kita sudah gagaskan itu kita bangun dari berbagai aspek, baik di bidang infrastruktur, kemudian pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kerakyatan, itu harus dengan baik. Ketika pemilu kada ini sudah selesai, kami bupati maupun wakil bupati terpilih, kami mengajak kepada masyarakat seluruh Maibrat bahwa pertandingan kita sudah selesai, sudah berakhir pada tanggal 5 Februari tahun 2025 kemarin, sejak putusan MK itu diucapkan. Dengan demikian bahwa perbedaan-perbedaan yang kita lakukan sejak kita kampanye itu kita akhiri. Kita lihat masyarakat Maibrat itu secara utuh. Artinya bekerja untuk melayani masyarakat kita yang ada di sana. Seperti itu. Hal-hal lain yang kita ke depan seperti reformasi birokrasi lain-lainnya itu pasti kita lakukan, tapi kita kaji secara baik sehingga kebijakan yang kita ambil itu ya benar-benar memberikan kesejukan bagi masyarakat Maibrat ke depan. Bapak, untuk jajaran pemerintahan mungkin ada evaluasi setelah Bapak dilantik begitu, Pak? Iya, evaluasi apa nih pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, tentunya kami dua dipilih oleh masyarakat. Program apa nih visi misi kami dua berhasil, itu tentunya kami harus lantik pejabat-pejabat yang benar-benar untuk memilih kita, mendukung kita untuk membantu kita dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini ke depan. Tidak mungkin untuk kita ambil lawan lain-lain, sehingga nanti mereka juga kerja setengah hati lain-lain, sehingga program yang apa nih visi misi kita itu tidak dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Apalagi komitmen politik itu kami dua berjanji kepada masyarakat tetap kita perhatikan, tapi hal-hal apa nih instansi-instansi yang penting itu pasti kami dua evaluasi bagaimana untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Artinya birokrat yang benar-benar untuk bekerja, dan kita 100% all out untuk dukung penyelenggaraan pemerintahan ini, karena itu sudah diperintahkan oleh Presiden maupun melalui Mendagri. Itu kewenangan masyarakat, sama dengan Presiden begitu dilantik langsung dia umumkan menteri. Begitupun ketika kami dua dilantik ya kita tetap evaluasi untuk dinas-dinas terpenting ya
sebagai urat nadi perekonomian penyelenggaraan pemerintahan kita harus evaluasi sehingga benar-benar mereka kerja untuk menjabarkan visi misi kami berdua karena masyarakat akan menunggu dan bertanya-tanya tentang itu. Visi besar kami itu adalah terwujud Kabupaten Maibrat yang aman, maju, sejahtera, dan mandiri. Oleh sebab itu komitmen kami berdua untuk bagaimana implementasi visi misi tadi, tentu pejabat kita harus lakukan penempatan pejabat itu harus sesuai dengan rekam jejak, ya, disiplin ilmu, ya, lalu integritas. Jadi ini sehingga menduduki jabatan-jabatan strategis, ya, karena kita tentu nanti melakukan revitalisasi penyesuaian struktur kelembagaan, menyesuaikan dengan kementerian-kementerian yang baru di masa pemimpinan presiden terpilih. Nah, lalu pejabat ini dilakukan evaluasi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Lalu APBD 2025 pasti kita akan lakukan koreksi menyesuaikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029. Nah, oleh sebab itu situasi untuk semua ini bisa berjalan demi pelayanan publik, ya, Maibrat harus aman. Aman ini terbangun karena apa? Kolaborasi semua stakeholder. Ya. Beda pendapat di pilkada itu sudah selesai. Dinamika dalam pesta demokrasi itu selesai. Mari kita semua bersatu sebagai anak bangsa, sebagai anak Maibrat, ya, kita membangun. Yang menang ini adalah kemenangan rakyat Maibrat, yang kalah adalah kesuksesan tertunda. Mari kita belajar dari pengalaman, ya, senior-senior kita sebelumnya, lalu ya kita semua ini keluarga. Jadi mari kita tinggalkan perbedaan, mari kita tinggalkan pandangan-pandangan yang ikut memprovokasi rakyat kita, apalagi di tingkat elit. Ini mari kita harus jaga. Dan ya puji Tuhan, dua paslon yang lain mereka sudah menyampaikan, ya, sikap, ya, komitmen mereka dua untuk menerima hasil yang dimenangkan oleh paslon Musa berdasarkan putusan dismisal di MK, dan mereka ingin memberikan sumbangsi pikiran untuk mendukung kepemimpinan kami 5 tahun ke depan. Kita berharap rakyat di bawah ikut menyesuaikan arah kiblat dari paslon dari Korsa maupun namanya sudah menyatakan komitmen di Jakarta. Nah, sehingga semua pihak mari kita bersinergi, mari kita bersatu, hindari pandangan-pandangan yang menimbulkan kesenjangan lalu dampak kepada gesekan, benturan kepada kita sehingga ikut menghalangi arah kebijakan pembangunan ke depan. Karena setelah kami terpilih, dilantik tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta, kembali ya tentu penyelenggara pemerintahan rekonsiliasi kita akan lakukan dalam rangka semua mendukung pemerintahan 5 tahun ke depan.